Sobat Primo Talks, hari ini kita berjumpa kembali bersama kami di Primo Talks, Prima Bermutu. Hari ini kita mengambil tema cukup menarik, cukup memotivasi kita, di mana hari ini kita menghadirkan salah satu narasumber yang sukses meniti karir dari bawah sampai dengan kesuksesannya hari ini menjadi seorang direktur di salah satu rumah sakit swasta di Kota Bekasi. Sobat Prima Talks, hari ini kita mengambil tema bahwa perjalanan karir seorang anak security menjadi direktur rumah sakit. Judul ini atau tema ini sengaja kita ambil bahwa banyak hal yang kira-kira menarik dari apa yang akan kita ambil hari ini, yang membuat saya penasaran dengan cerita kehidupan seorang narasumber yang hadir hari ini. Dr. Ferry Aryo Pangarso, Mars MM. Halo, Pak Joko. Jumpa kembali dok. Hari ini. Jumpa. Halo, sahabat Primo Talks dimanapun berada. Ya, sobat Primo Talks, hari ini kita ingin sharing dengan seorang direktur rumah sakit di Kota Bekasi yang sukses meniti karir dari bawah sampai dengan menjadi seorang direktur rumah sakit di salah satu rumah sakit swasta di Kota Bekasi. Dr. Ferry Aryo Pangarso. Ya, Pak Joko. Gimana Pak Joko? Apa kabar dok? Sehat ya? Alhamdulillah. Oke. Ya. Hari dok, kita ingin diskusi dok tentang mungkin pertanyaan pertama dari saya itu bahwa bagaimana sih cerita kehidupan menarik seorang dokter Ferry. Saya panggil dokter ya? Karena memang seorang dokter, lebih pasnya kami memanggil dokter. Jadi bagaimana kehidupan cerita menarik seorang dokter Ferry Aryo Pangarso Mars di masa kecil, kehidupannya dari mulai seorang ayah yang berbasic seorang security, ya. Ya, betul sekali. Jadi kalau bercerita masa kecil, saya dua bersaudara, adik saya perempuan sekarang bekerja juga di salah satu bank. Kebetulan meneruskan berarti di tempat pekerjaan ayah dulu bekerja. Ayah saya seorang petugas keamanan di salah satu bank di wilayah Jakarta Pusat. Saya dilahirkan di Jakarta 14 Februari, kira-kira 38 tahun yang lalu, kurang lebih, di daerah pinggiran Jakarta Timur ya Pak ya. Di mana itu dok tepatnya? Daerah Penggilingan, Cakung ya Pak. Yes. Jakarta Timur, jadi nggak jauh lah dari Kota Bekasi ya Pak ya, kita tetangga. Jadi semasa kecil ya seperti anak-anak pada umumnya gitu ya Pak. Dengan tanda petik kebandelannya gitu ya, kira-kira. Betul, zaman dulu ya belum ada gadget ya Pak ya. Gitu. Masih main tak umpet dan lain-lain kita zaman dulu di perumahan. Rumah sederhana ya Pak ya, belum tingkat, dari istilahnya awal-awal merintis ayah ya seorang petugas keamanan. Lalu juga saya bersekolah di sekolah dasar, SD, SMP, SMA pun negeri. Lalu habis itu barulah setelah SMA masuk di kelas 3 SMA penjurusan IPA atau pengetahuan alam. Disitulah baru saya terpikirkan untuk menjadi seorang dokter. Tapi sebelumnya justru belum pikiran Pak. Apa cita-cita dokter dok? Sebelum menjadi seorang dokter, sampai terpikir masuk ke kedokteran gitu. Ya, jadi apa cita-cita memang dari kecil atau gimana? Cita-cita kecil pernah sih waktu SD itu jadi dokter kecil Pak, memang. Tapi bukan cita-cita sih sebenarnya. Kebetulan mungkin karena dilihat oleh sekolah itu biasanya dari apakah kondisi atau nilai lah ya zaman dulu gitu, atau perilaku dan lain-lain. Nah kalau cita-cita justru dari kecil pengen jadi tentara. Pengen jadi TNI, terutama kalau saya lihat zaman kecil tuh angkatan darat gitu ya, dengan seragamnya, loreng, senjata dan lain-lain. Itu mungkin masa kecil yang kepikiran. Tapi setelah SMA kelas 3 masuk ke dalam jurusan IPA, disitulah mulai saya melihat pelajaran biologi dan mulailah tertarik di bidang biologi dan terutama kedokteran itu. Sampai akhirnya terpikir masuk ke kedokteran. Masuk ke Fakultas Kedokteran di wilayah Jakarta. Nah, tapi memang sebenarnya kalau dari orang tua mengarahkan saya kalau bisa kamu nanti kalau kuliah ambillah ekonomi
Lalu habis itu nanti bekerjalah di bank. Nah, Ya. mungkin ayah melihat karena beliau bekerja di suatu bank gitu ya Pak. Yang melihat mungkin di bank orang kantoran, banker segala macam tuh sukses dengan Meskipun kehidupannya. beliau hanya seorang security ya. Beliau seorang Tapi security. pola pikirnya sudah jauh ke depan Pola sebetulnya. pikirnya jauh ke depan, coba anaknya bisa jadi banker nggak misalnya. Oke, Dok, menarik. Jadi saya pikir sih ini semua tidak lepas dari peranan orang tua ya. Ya. Peranan orang tua yang mengarahkan anaknya meskipun cita-cita sebelumnya jadi tentara, kemudian sampai beralih ke masuk ke fakultas kedokteran dan lain sebagainya. Dan itu juga pasti peran didikan orang tua yang luar biasa. Di samping memang doa tentunya ya, Dok ya. Oke, Dok. Setelah masuk ke kedokteran, kemudian belajar di kedokteran, menghabiskan berapa tahun sih, Dok? Pendidikan Jadi kurang lebih saya 7 tahun Pak. 7 tahun. Nah Oke. uniknya lagi di dalam pendidikan saya kedokteran itu juga ayah berusaha untuk meningkatkan karirnya, dan pada saat saya mungkin kira-kira di tahun kedua, masuk tahun kedua, ayah juga akhirnya kuliah lagi. Oh, jadi sama-sama kuliah ya? Sama-sama kuliah. Sama-sama menempuh pendidikan seorang anak dan Iya. seorang Betul. Jadi di weekend ya kalau nggak salah, kelas weekend, walaupun Senin sampai Jumat beliau bekerja sebagai seorang security, di hari lainnya beliau ya mengerjakan tugas Oke. seperti mahasiswa Luar ngambil biasa. jurusan ekonomi. luar biasa ya. Seorang ayah yang basic pendidikan SMA berarti SMA ya? kalau di SMA, dulu kemudian masih punya keinginan di masa tuanya untuk terus Betul. pendidikan dan tertular juga ke dokter ya. untuk mengejar jenjang karir kalau saya lihat. Untuk terus belajar dan belajar ya. Nah, Dok, setelah menyelesaikan pendidikan di Fakultas Kedokteran dan lain sebagainya, tentu banyak liku-liku ya. Banyak liku-liku, banyak perjalanan, banyak ini sampai dengan saat ini. Nah, begitu selesai dokter di Fakultas Kedokteran, lulus, apa yang dokter lakukan saat itu dan hingga saat ini bisa meniti karir sampai dengan menjadi seorang direktur? Ya, jadi setelah lulus kedokteran, saya putuskan untuk mulailah bekerja di klinik-klinik 24 jam di sekitaran Jabodetabek. Lalu menjelang kira-kira 1 tahun menjelang saya selesai dari kedokteran dan sudah mulai praktek, memutuskanlah untuk menikah dengan istri saya. Lalu kami berdua, karena istri juga dokter, akhirnya saya putuskan lah yuk kita berangkat PTT ke wilayah Lampung Tengah. Kami berdua masuk ke dalam rumah sakit pemerintah RSUD Oh, di istri juga kebetulan seorang dokter ya, Dok Istri ya? kebetulan seorang dokter, jadi saya waktu itu pas ada lowongan di daerah Lampung itu saya bertanya, ini bisa buat suami istri, lowongannya bisa. Kami kebetulan butuh 2 dokter umum. Ya udah kita berangkat akhirnya ke Lampung Tengah. Di sana akhirnya mulailah meniti karir, mulai dari dokter jaga di suatu rumah Oke. sakit, Oke. lalu habis itu mulailah ke rumah sakit swasta juga. Iya, iya. Nah, Dan itu istri cukup paham ya karena sama-sama berprofesi dokter ya. betul. Cukup Jadi, paham dan cukup mengerti gitu ya. ya. Itu sampai dengan akhirnya Nah, perjalanan dalam perjalanan karirnya menjadi dokter umum di rumah sakit swasta ini, ikut pelatihan segala macam, mengupgrade diri, lalu juga tentu hobinya salah satunya baca buku. Ya kita Yes. tentu buat people development ini, personal development, kita terus harus membaca buku dan menggali lagi, dan akhirnya dapat promosi di rumah sakit swasta menjadi manajer pelayanan medis. yes, Dari situ berkarir terus. berkarir, setahun kemudian owner rumah sakit tersebut mempercayakan untuk saya memimpin rumah sakitnya menjadi direktur di rumah sakit swasta tersebut. Dan Usia berapa itu, Dok, saat itu? Nah, usia saat itu 28 tahun Pak Joko. Oh, luar biasa ya. Luar biasa. Sahabat Primo Talks. Jadi di usia 28 tahun sudah meniti karir dan sampai dengan menjadi seorang direktur. Waktu itu masih di daerah ya, Dok ya? Daerah di Lampung Oke. Tengah. Iya, iya, iya. Oke, sampai dengan jadi direktur dan saat ini meniti karirnya menjadi seorang direktur di rumah sakit swasta di wilayah Bekasi. Betul. Di mana kalau saat ini boleh tahu? Saat ini saya memimpin suatu chain hospital, rumah sakit grup, namanya Primaya Hospital. Iya. Berada di daerah Bekasi Utara ya Pak. Ini dekat di perumahan Golden City tepatnya. Tapi dari Sumarekon juga dekat ya. Jadi kalau kita mau ke Sumarekon dari rumah sakit Primaya Hospital Bekasi Utara ya nggak sampai 10 menit udah sampai. Oke, luar biasa. Karena Primaya Hospital salah satu grup rumah sakit ya Betul, yang betul. cukup tersebar di Betul. wilayah Indonesia Iya. dan Ada 14 cabang kita 14 Pak cabang ya. di Oke. Indonesia, tapi terutama kalau di Kota Bekasi kita ada 3 rumah sakit. Ada yang Bekasi Barat di Kalimalang, Bekasi Timur, dan ini Bekasi Utara. Di wilayah ya tentunya Bekasi Utara lah ya Pak ya, dekat Sumarekon, dekat
Golden City, lokasi kita. Ya, luar biasa. Karir dari memang masa kecil menempuh pendidikan SD, SMA, kemudian masa dokter. Seorang anak security berkarir dari bawah sampai dengan hari ini menempuh menjadi seorang direktur. Karir yang luar biasa dan cemerlang. Ya. Jadi, Alhamdulillah. sahabat Primotalks, silahkan itu karir yang ditempuh oleh seorang dokter Ferry Aryo Pangarso Mers. Dan kira-kira menurut para sobat Primotalks, apa sih definisi karir saat ini yang diketahui sama para sobat Primotalks? Silahkan tulis di kolom komentar ya untuk kita sama-sama sharing di situ. Nah, Dr. Ferry Aryo Pangarso Mars. Jadi sebetulnya tema kita hari ini perjalanan karir seorang anak security, dan sampai hari ini meniti karir yang luar biasa. Ini memotivasi sobat Primotalks di luaran sana untuk menjadi terus belajar sampai dengan hari ini titik baliknya ya. Dan Nah, kalau belajar sampai sekarang saya masih semangat belajar, Pak. Oke. Itu kuncinya memang. Luar biasa ya. Kami pengen tahu dok, sebetulnya ini kan pasti ada satu peran orang tua ya. Peran orang tua yang luar biasa sampai dengan mendidik seorang anaknya, seorang anak kecil di pinggiran Jakarta, Cakung, dan saat ini menjadi seorang direktur. Nah, kira-kira apa sih dukungan dari orang tua atau peran orang tua yang menjadikan seorang Dokter Ferry saat ini, pola didiknya seperti apa sih yang diberikan saat itu? Jadi kalau dari kecil memang ibu dengan karakternya yang tegas. Jadi kalau dalam memberikan pendidikan atau mengajarkan itu karakternya tegas di ibu. Sedangkan di ayah mencoba menyeimbangkan dengan karakternya yang lembut. Walaupun beliau kalau bisa dibilang darah militernya ada dari bapak ayahnya beliau atau kakek saya itu angkatan udara, Pak. Jadi memang, tapi saya lihat nih di papa saya tuh dalam mengayomi itu lebih sisi lembutnya. Jadi antara yang tadi sisi tegas dan sisi lembut, nah itu mungkin menjadi Meskipun beliau seorang security ya, ya betul, security tapi tetap kelembutannya tetap ada ya. Ada. Malah ibu yang justru tegas orangnya. tegas Jadi ya. itulah yang membantu saya juga, ada sisi tegas saya dan ada sisi lembutnya saya. Komposisi pendidikan dari ayah dan ibu. Dan biasanya kalau militer itu tidak jauh dengan disiplin. Nah, Ya. disiplin. Kira-kira begitu ya. Kira-kira. Disiplin mengatur waktu, disiplin ini itu dan lain sebagainya buat PNS. Ya, saya pikir menarik buat sahabat Prima ya kata-kata disiplin tadi. Belajar dan belajar. Nah, Terus bisa. Kalau belajar, Pak, tadi Pak Joko nyampaikan ke saya belajar. Nah, kalau belajar ini juga salah satu yang saya lihat, orang tua masih mendukung saya sampai dengan kemarin saya mengambil S2 pun, padahal sudah kerja posisinya. Tetap sekolahnya saya biayai lagi. Nah, itu juga, oh berarti Luar orang tua biasa. itu begitu ya. Walaupun saya tahu saya bisa membiayai sekolah sendiri gitu ya, tapi orang tua beliau masih terus memberikan supportnya untuk pendidikan anaknya. Walaupun anaknya sudah dapat pekerjaan, sudah di posisi tertentu gitu ya, tapi pendidikan itu orang tua atau sebagai orang tua masih ingin bertanggung jawab terhadap pendidikan anaknya. Mungkin itu juga menjadi pembelajaran buat saya ke depan ke anak-anak saya. Oke, ya dok. Oke, sedikit menyimpang dari ini dok, bahwa ketika seorang itu lulus dari fakultas kedokteran, itu kan biasanya identiknya spesialis apa, Nah, spesialis apa, Betul. apa yang membuat dokter tertarik untuk terjun ke dunia manajemen rumah sakit ya, menjadi seorang leader di rumah sakit? Kok kenapa nggak tertarik dengan dunia lain yang notabene mungkin banyak di luaran sana dunia spesialis tanda petik lebih menjanjikan atau apa? Kira-kira apa menurut dokter pandangannya seperti itu? Dari Ya, jadi waktu di Lampung Tengah saya pun berusaha untuk mengejar salah satu cita-cita juga yang terpikirkan pada saat masuk di kedokteran. Saya ingin menjadi seorang dokter spesialis obgyn. Oke. Jadi proses untuk menuju ke dokter spesialis obgyn saya coba jalani dengan mulai belajar, mendalami ilmu-ilmu di kebidanan kandungan, lalu juga ikut pelatihan-pelatihan, sertifikasi di bidang kebidanan kandungan seperti cara melahirkan, APN ya nama pelatihannya, lalu USG kehamilan, lalu bagaimana memasang spiral atau alat kontrasepsi pada pasien itu juga saya dalami, ikut pelatihannya. Namun pada akhirnya mencoba mengikuti tes atau ujian masuk, belum rezekinya di situ. Akhirnya saya harus memutuskan ini mau bagaimana ke depan. Akhirnya ya
ayolah tetap fokuslah di manajemen, belajarlah, dalamilah ilmu manajemen sedalam-dalamnya. Akhirnya ya ngambillah S2 Magister Administrasi Rumah Sakit dan akhirnya kembalilah ke Jakarta. Itu yang membuat dokter terjun ke dunia rumah sakit Iya, ya. harus ngambil S2 Mars lah paling tidak untuk menuju ke jenjang karir ke depannya. Ya, cukup menarik. Artinya meskipun kita punya keinginan untuk berbelok ke dalam satu cita-cita, tapi ada peluang lain yang sebetulnya bisa kita ambil, kita gali potensi diri, sehingga dan saat ini dokter bisa sukses di salah satu rumah sakit grup Prima Hospital yang notabene itu cukup salah satu rumah sakit terbesar di wilayah Indonesia dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Oke, dok, setelah tadi terjun ke dunia rumah sakit, kemudian leadership dan lain sebagainya, apa cita-cita dokter sih yang sampai saat ini, keinginan-keinginan dokter, cita-cita dan lain sebagainya yang saat ini mungkin belum tercapai atau belum terselesaikan? Ya, jadi dalam leadership ini selain kita harus mengembangkan diri, kitanya pun tetap harus mengupgrade diri, update diri, sekolah. Ya. Namun sebagai seorang leader ada kuncinya lagi bahwa kita harus juga mendevelop tim kita, mengembangkan tim kita, memberdayakan tim kita supaya mereka nanti bisa maju. Supaya nanti mereka bisa mendapatkan promosi, supaya mereka bisa mendapatkan tempat yang lebih pas lagi dan juga tentu kesejahteraan yang lebih bagus lagi. Karena kita tahu bahwa suatu rumah sakit tentu ada direktur, ada berbagai manajer. Nah, bagaimana kita menciptakan manajer-manajer yang handal dan akhirnya suatu saat mereka-mereka inilah yang akan menjadi direktur berikutnya. Karena rumah sakit terus akan berkembang, Prima Hospital tidak hanya sampai dengan 14 cabang, akan terus bertambah cabang-cabang yang lainnya di berbagai kota dan provinsi. Dan semangat itu yang dokter tularkan kepada teman-teman staf di lingkungan rumah sakit. Supaya mereka bisa terus bertumbuh. Terus bertumbuh, improve dimanapun, dan terus belajar ya. Sehingga mereka bisa menggantikan dan saya pikir sih dokter mungkin suatu saat akan gimana dan itu bisa menggantikan semangatnya, mengikuti semangatnya, motivasi dan lain-lain ya. Oke, dok. Dari diskusi ini cukup menarik sahabat Primo Talks bahwa hari ini kita bisa mengambil beberapa poin penting terkait dengan semangat yang luar biasa dari seorang anak kecil, Dr. Ferry Aryo Pangarso Mars, yang saat ini sudah sukses meniti karir dan menduduki posisi seorang direktur di salah satu rumah sakit swasta di Kota Bekasi. Dok, dari diskusi kita tadi, kira-kira apa sih pesan-pesan yang ingin dokter sampaikan guna memotivasi para generasi muda di luar sana, para sobat Primo Talks di luar sana, untuk para calon leader-leader masa depan, sehingga bisa mengikuti jejak suksesnya seorang dokter Ferry Aryo Pangarso Mars sampai dengan saat ini? Apa pesan-pesan yang disampaikan, dok? Ini buat para sobat Primo Talks dimanapun berada, dalam kita menjalani suatu pekerjaan, tanggung jawab, jangan hanya memikirkan itu saja ekspektasinya pimpinan atau itu saja tugas kita. Tapi kalau kita bisa memberikan lebih, berikanlah lebih di atas memang itu kemampuan kita, sehingga seseorang pimpinannya atau siapapun yang melihat Anda nanti itulah akan mengambil Anda sebagai calon-calon bibit atau kaderisasi yang berikutnya. Selain itu, titipan saya adalah jangan pernah malas atau jangan pernah menyerah untuk terus sekolah lagi atau itu belajar lagi, karena belajar itu nggak harus di sekolah, bahkan ya bisa kita belajar dari manapun, membaca buku, melihat dari YouTube dan sebagainya, atau ikut pelatihan-pelatihan. Tapi juga ada sekolah atau jenjang yang pendidikan yang resmi juga yang bisa diikuti jika memang ada kesempatan dan kemauan di sana. Sehingga untuk ke jenjang yang lebih tinggi lagi, minimal setidaknya kita ambil S2 tentunya Pak, untuk apalagi kalau mungkin ada dokter gitu ya yang mungkin tidak ingin di klinisi misalkan, tapi dia ingin juga berkarir di bidang lain, ambil S2, bisa Mars, bisa MKes, bisa MM ataupun lainnya, sehingga kedepannya
bisa mengembangkan dirinya lagi, mengembangkan dirinya baik di rumah gali sakit, potensi diri ya. ataupun misalkan di klinik dan lain-lain. Jadi Oke. nggak harus di rumah sakitnya sendiri. Oke, baik sahabat Prima ya, cukup menarik diskusi kita hari ini bahwa kalau kita ambil kesimpulan dari tema kita hari ini bahwa kita terus belajar, dan belajar. Kemudian yang tadi disampaikan juga, disiplin juga menjadi penting. Disiplin dimanapun dan kapanpun, terutama untuk seorang meniti karir dimanapun. Kemudian ketiga, kita ini calon pemimpin sebetulnya. Tinggal bagaimana kita mengemas untuk meraih mimpi itu di masa depan, gitu kan. Yang ketiga, jangan malas belajar. Gitu kira-kira Dok ya. Belajar bisa dari manapun ya. Bisa dari buku, bisa dari YouTube, bisa dari internet, bisa juga dari yang lain, termasuk dari figur seseorang yang kita idolakan ya. Itu banyak yang kita ambil, kita banyak belajar dari sana. Dan hari ini kita belajar dari seorang Dr. Ferry Aryo Pangarso untuk suksesnya beliau meniti karir dari seorang anak security dan meraih mimpi menjadi seorang direktur sukses di salah satu rumah sakit, grup rumah sakit terbesar di Indonesia. Oke, sahabat Prima Talks, senang sekali hari ini kita bisa sharing, bisa berdiskusi. Terima kasih Dr. Ferry Aryo Pangarso Mas, MM, dan sukses untuk kita semua, dan salam Prima Salam Talks. Prima Talks. Prima bermutu. bermutu. Oke. Terima kasih. Terima kasih.